Bapa yang Maha Kudus, saat ini kami datang kembali menghadap Bapa. Kami mau membawa korban syukur kami di dalam pujian penyembahan kepada Bapa di surga. Kuduskanlah kami ya Allah, layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa, agar penyembahan kami boleh sampai di takhta-Mu yang maha tinggi. Haleluya, kami mau menyembah. Mari katakan Bapa yang Maha Kudus. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Mari katakan bersujud, bersujud, menyembah, menyembah di hadirat-Mu. Oh, Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan layakkan, layakkan hidupku, hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur di dalam penyembahan, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi, katakan penyembahan, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Yes Lord, kami mau menyenangkan Bapa. Mari katakan Bapa yang maha mulia, Bapa yang maha mulia. Oh, ini hamba-Mu, ini hamba-Mu. Katakan kepada Bapa, layakkan, layakkan hidupku menyembah Bapa. Ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, haleluya, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur, korban syukur, yes Lord, di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Mari katakan sungguh-sungguh ku bawa korban syukur, ku bawa korban syukur, korban syukur di dalam penyembahanku. Kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan. Katakan penyembahan yang menyenangkan-Mu. Inilah korban syukur kami ya Allah. Kiranya itu boleh menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa. Yang maha mulia, Bapa yang maha kudus,
Kembali kami mau duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan Bapa berbicara bagi kami. Kami rindu mendengar Bapa menyampaikan isi hati Bapa kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Lalu kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Tuhan secara benar. Roh Kudus pimpin kami, berikan kami hikmat pengertian untuk kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lalu kami mau hidup seturut firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu benar bahwa upah dosa itu adalah maut. Artinya, kalau tidak ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, itu berarti semua manusia akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal setelah berada di balik kematian. Tetapi oleh kasih karunia Allah kita bisa menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita sudah menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang artinya oleh kasih karunia itulah kita menerima janji keselamatan, jaminan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang ini ketika kita masih hidup di dunia ini, seharusnya kita harus hidup mengerjakan keselamatan ini dengan benar-benar takut dan gentar di hadapan Tuhan. Ini satu-satunya perjuangan hidup yang harus kita perjuangkan lebih dari apapun, saudaraku. Kenapa demikian? Karena kita ini kan seharusnya binasa. Tetapi di dalam Kristus kita dilahirkan kembali. Dan itulah yang membuat kita memiliki pengharapan akan keselamatan di balik kematian nanti. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dan seterusnya, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Lalu ayat 4, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Saudara perhatikan itu, dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini, kita mengerti benar bahwa di dalam Kristus kita memiliki pengharapan akan keselamatan. Dan firman Tuhan katakan kita menantikan keselamatan yang telah tersedia itu. Dan itu akan dinyatakan pada zaman akhir. Kapan zaman akhir itu? Sekarang ini. Kita berada di zaman yang akhir. Itu artinya kita sedang menanti-nantikan keselamatan itu dinyatakan bagi kita. Tetapi ingat baik, ketika kita berada di dalam Kristus bukan berarti kita tidak memperjuangkan lagi keselamatan itu. Tuhan Yesus memang sudah mati di atas kayu salib. Kita menerima kasih karunia itu, tetapi kita harus berjuang, ya, mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Lalu jangan berpikir bahwa karena kita sudah berada di dalam Kristus, lalu kehidupan kita akan aman-aman saja, baik-baik saja. Inilah yang banyak terjadi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan atau orang percaya.
Mereka berpikir begini, Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib, jadi keselamatan itu adalah satu kepastian yang pasti akan mereka terima kalau sudah berada di balik kematian. Saudaraku, dengan cara berpikir seperti ini ada begitu banyak orang yang hidup sesuka hati mereka. Mereka lebih memilih untuk hidup menikmati dunia ini daripada memperjuangkan keselamatan dengan hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah, hidup dalam kebenaran Allah. Ingat firman Tuhan katakan, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pencobaan inilah saudaraku yang membuat ada begitu banyak orang harus memilih meninggalkan Tuhan, merasa kecewa dengan Tuhan, marah terhadap Tuhan. Padahal persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka yang ciptakan itu sendiri, bukan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi sasaran. Amarah mereka ditumpahkan, mereka berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak menolong saya. Saudara, ini cara berpikir orang Kristen yang konyol kalau seperti ini. Demi menikmati dunia ini mereka hidup sesuka hati, mengikuti hawa nafsu diri, keinginan diri, ya. Lalu kalau gagal di dalam hidup ini Tuhan dipersalahkan. Nah saudara, kita harus mengerti dengan benar bahwa ketika kita menerima kasih karunia Allah, sama dengan kita telah dibeli, ya, dengan harga yang lunas dibayar. Itu artinya segenap hidup kita menjadi milik Tuhan. Kita harus hidup hanya untuk Tuhan, bukan hidup untuk menikmati dunia ini lagi, saudaraku. Hidup untuk Tuhan artinya kita harus hidup hanya untuk melakukan semua kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Melakukan kehendak Tuhan berarti mengerjakan keselamatan. Dan itu harus dikerjakan terus-menerus di sepanjang umur hidup kita. Sekali lagi, keselamatan itu harus dikerjakan terus-menerus di sepanjang umur hidup kita. Jadi kalau sekarang ini kita masih hidup menuruti keinginan-keinginan diri, ya, mengasihi dunia ini, mencintai dunia ini, kita menjadi orang yang paling bodoh. Karena apa? Firman Tuhan katakan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan ini, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, itu artinya kalau kita tidak hidup melakukan kehendak Allah dalam setiap detik waktu hidup kita, kita tidak hidup untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki, kita sedang merancang kebinasaan atas kehidupan kita. Dan itu firman Tuhan sudah katakan, kalau kita tidak melakukan kehendak Allah, kita binasa. Saudaraku, jadi jangan lagi menunggu untuk berubah, jangan lagi menunggu untuk bertobat, jangan lagi berpikir bahwa waktu hidupmu masih lama. Kita tidak pernah tahu kematian itu bisa tiba kapan saja. Setiap detik itu bisa terjadi. Jadi saudara jangan main-main dengan kehidupan ini. Saudaraku, sebenarnya saya tidak punya kepentingan apa-apa untuk mengatakan ini semua kepada saudara. Tetapi saya tidak mau, ya, saya tidak mau pada akhirnya di hadapan Tuhan saya menjadi manusia yang berhutang darah. Artinya apa? Artinya saya tahu kebenaran ini tetapi saya tidak menyampaikannya kepada saudara. Saya berhutang darah di hadapan Tuhan. Jadi ingat baik saudaraku, kalau hari ini engkau masih mendengarkan kebenaran ini dan engkau tidak mau berubah, engkau tidak mau bertobat, maka engkau sedang menggiring kehidupanmu menuju kebinasaan kekal. Jangan berpikir waktunya masih lama, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 9, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, saudara tidak mau bertobat, saya tidak mengerti. Saudara mau apa dengan hidup ini? Saudaraku, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.